إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati fillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi karya Al-Imam Ibn Sa'dan Al-Kufi rahimahullah ta'ala. Kali ini kita memasuki bab yang kedua yang disebut dengan babul fa'ili wal maf'uli bihi. Beliau gabungkan antara dua pembahasan dalam satu bab. Di sini beliau mengatakan i'lam annal fa'ila raf'un abadan. Ketahuilah bahwasanya fa'il itu senantiasa marfu', apapun kondisinya, baik secara lafaz maupun secara kedudukan. Contoh secara lafaz seperti dalam kalimat jaa Zaidun, maka Zaidun di sini fa'ilun marfu'. Dia marfu' secara lafaz, tentunya secara kedudukan juga. Contoh lain dalam kalimat hal jaa min ahadin. Ahadin di sini ismun majrur, akan tapi dia fi mahalli raf'in fa'ilun. Secara lafaz dia majrur karena didahului oleh huruf min, tapi secara kedudukan dia adalah fa'il sebagai pelaku dari fi'il jaa. Maka dari sini kita ambil satu kaidah, fa'il itu selalu marfu' lafzan au mahallan, secara lafaz atau secara kedudukan. Kemudian beliau melanjutkan taqaddama au ta'akhkhar, baik dia berada sebelum maf'ulnya atau setelahnya, baik ia di depan atau di belakang. Mungkin kita berpikir hal ini biasa kita jumpai di secara umum atau menurut jumhur ulama, ya, atau secara ijma' ulama, bahwasanya fa'il itu boleh diakhirkan, boleh juga didahulukan daripada maf'ulnya. Tapi di sini ada satu keunikan, ya, dari nahwu al-Kufi. Ya, menurut mazhab Kufah, fa'il itu juga boleh mendahului fi'ilnya. Misalnya, ya, akrama Zaidun Amran. Ya, kita lihat di sini Zaidun mendahului maf'ulnya. Boleh diakhirkan, boleh. Akrama Amran Zaidun. Boleh juga Zaid di sini mendahului fi'ilnya. Kita katakan Zaidun akrama Amran. Maka Zaidun di sini adalah fa'ilun muqaddam menurut mereka. Menurut ulama Kufah, dia adalah fa'il muqaddam. Lantas apa bedanya dengan mubtada? Mubtada itu jika khobarnya bukanlah jumlah fi'aliyah, yakni misalnya isim mufrad, ya, maka dia adalah mubtada. Ya, mubtada khobarnya isim mufrad, ya, dikatakan dia mubtada menurut ulama Kufah, menurut ulama Basrah juga. Atau syibul jumlah, ya, atau khabarnya adalah jumlah ismiyah. Adapun jika khabarnya adalah jumlah fi'aliyah, ya, menurut ulama Kufah dia adalah jumlah, ya, termasuk ke dalam jumlah fi'aliyah. Contohnya tadi Zaidun akrama Amran, maka ini adalah jumlah fi'aliyah di mana fa'ilnya muqaddam. Akan nampak perbedaannya ketika fa'ilnya ini berupa musanna maupun jama'. Mereka mengatakan az-zaidani dhahaba, fi'ilnya tetap mufrad, karena fi'il itu senantiasa mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau jama'. Az-zaiduna dhahaba, ya, tidak ada perubahan pada fi'ilnya karena az-zaiduna di sini adalah fa'il muqaddam, fa'il yang didahulukan. Kemudian beliau melanjutkan kepada pembahasan maf'ul bih. Beliau mengatakan wal maf'ulu bihi nasbun abadan taqaddama au ta'akhkhara. Ya, maf'ul bih ini dia senantiasa mansub, baik dia berada di depan maupun di belakang. Nah, untuk kaidah maf'ul bih ini sesuai dengan kaidah yang kita kenal, bahwasanya maf'ul bih itu senantiasa mansub dan dia boleh mendahului fa'ilnya, bahkan mendahului fi'ilnya. Misalnya Zaidan akrama Amrun. Nah, asalnya akrama Amrun Zaidan. Zaidan ini didahulukan mendahului fi'ilnya. Kemudian beliau memberi contoh, dakhala Abdullah daraka. Abdullah memasuki rumahmu. Nah, kita perhatikan di sini
Ibnu Sa'dan memperlakukan dakhala sebagaimana fi'il muta'addi yang bisa menasabkan maf'ul bih. Dan ini bertolak belakang dengan madhab Basrah yang dipelopori oleh Sibawayh, di mana Sibawayh pernah mengatakan bahwa ketika dakhala itu menasabkan maf'ul bih, maka dia adalah syadz, disebut dengan syadz, yakni keluar dari kaidah asalnya. Karena dakhala itu adalah fi'il lazim menurutnya, fi'il lazim. Dari mana kita mengetahui ia adalah fi'il lazim? Kita lihat saja lawan dari dakhala, yaitu kharaja, termasuk ke dalam fi'il lazim. Misalnya kharajtu minal bait, aku keluar dari rumah. Ketika kharaja itu fi'il lazim, maka lawan darinya yaitu dakhala termasuk ke dalam fi'il lazim juga. Tapi di sana ada beberapa ulama, ya, diantaranya Al-Jarmi dan Al-Akhfash, keduanya meyakini bahwa dakhala itu terkadang dia lazim, terkadang dia muta'addi. Terkadang dia tidak menasabkan maf'ul bih, terkadang dia menasabkan maf'ul bih. Dan nampaknya Ibnu Sa'dan mengikuti pendapat ini. Ya. Contohnya tadi dakhala Abdullahi daraka. Bagaimana sikap Sibawayh jika mendapati kalimat seperti ini? Dakhala Abdullahi daraka. Maka beliau mengatakan daraka di sini bukanlah maf'ul bih, melainkan ia zarful makan. Dia adalah zarf makan. Ya, dia disamakan dengan zarf makan yang sifatnya umum. Ya, seperti amama, ya, fauqa dan yang lainnya. Daraka ini dikiaskan dengan zorof-zorof yang sifatnya umum, mubham. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, rafa'ta Abdullahi li'annahu fa'il. Engkau merafa'kan Abdullah, mengapa? Karena dia adalah fa'il. Jumhur ulama Kufah sependapat dengan ulama Basrah dalam hal amil fa'il. Bahwasanya fa'il itu marfu' karena amil lafzi, ya, amil yang dilafadzkan, yaitu fi'ilnya. Jadi yang merafa'kan fa'il itu adalah fi'ilnya. Tapi ada sebagian dari ulama Kufah seperti Al-Ahmar Al-Kufi dan juga Hisham Ad-Dharir, ya, keduanya berpendapat bahwa yang merafa'kan fa'il itu adalah fa'iliyah, yakni amil maknawi, tidak nampak. Sebagaimana mubtada itu juga marfu' karena amil maknawi, yaitu al-ibtida, karena dia diletakkan di awal kalimat. Sama halnya juga dengan tawabi' seperti na'at, kemudian badal, taukid, semuanya ini i'rabnya adalah karena amil maknawi, yaitu tabaiyah. Dan nampaknya di sini terlihat Ibnu Sa'dan mengikuti pendapat Al-Ahmar dan Hisham. Beliau mengatakan rafa'ta Abdullahi li'annahu fa'il. Engkau merafa'kan Abdullah karena dia adalah fa'il, bukan karena fi'ilnya. Bukan karena fi'ilnya, melainkan karena dia adalah bermakna fa'il. Nah, jadi amilnya amil maknawi. Zahirnya seperti itu, meskipun tidak secara terus terang, tidak secara sharih beliau mengatakan bahwa amilnya adalah fa'iliyah. Kemudian beliau melanjutkan wa nasabta ad-dara bi iqa'il fi'li 'alayha. Dan engkau menasabkan ad-dar, yakni daraka di sana. Kenapa? Karena fi'il mengenainya. Seakan-akan ini juga amilnya adalah amil maknawi. Ya, bukan karena fi'il, tapi karena dia adalah maf'ul bih yang dikenai pekerjaan fi'il. Kemudian beliau berikan contoh lain di mana maf'ulnya ini mendahului fa'ilnya. Taqulu ardo abaka kalamuka. Contoh lainnya adalah ucapanmu membuat ridho ayahmu. Nah, kita lihat abaka di sini mendahului fa'ilnya, dan ini diperbolehkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada bab selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.